Sebelumnya terima kasih ya Kak Ubaya sudah membacakan portofolio aku, dan biar di sini teman-teman lebih kenal siapa aku, dan tentunya kalau kita nggak kenal kan nggak ada rahasia kasih sayang gitu ya. Jadi biar kita bisa sama-sama memiliki kasih sayang, jadi kita harus mengenal. Oke, teman-teman, jadi di sini seperti ya Kak Ubay tanyakan, bagaimana sih proses aku menjadi seorang content creator, kemudian kenapa sih aku sekarang memutuskan sebagai life purpose coach. Jadi teman-teman, aku awalnya itu gak langsung memutuskan untuk menjadi seorang content creator. Aku ketika lulus dari SMA, sebelum lulus pas jadi COVID, pas lulus sebelum lulus pas COVID-19, masih di rumah, aku nggak punya kerjaan sama sekali. Aku nggak mungkin cuma mengandalkan pelajaran-pelajaran yang memang dibahasnya secara online. Nah, di samping itu, banyak nih teman-teman aku yang udah mulai bisnis online, jual-jualan sepatu, jual-jualan baju. Nah, aku iri dong sama teman-teman aku, mereka udah mulai, kok aku belum. Gitu. Dan akhirnya, aku awalnya mau nawarin untuk menjual produk yang masih dijual di Blok M, yang mana jualnya masih jualan offline, tapi ditolak. Gak bisa katanya, cukup offline aja, gak butuh di online gitu. Oke, gak masalah. Tapi di sisi lain, aku punya teman ayah dari teman dari ayah, dia jualan alat-alat outdoor. Nah, seperti konsina, kemudian ya pokoknya alat-alat backpacker lah untuk nanjak, untuk hiking. Ya udah, akhirnya oke, dia udah banyak banget penjualannya dan memang dia aktif di online ya, khususnya di e-commerce. Kemudian aku tawarin, Om, boleh gak Om kalau misalkan barangnya aku jualin? Nah, alhamdulillah diperbolehkan, dan akhirnya aku memutuskan untuk menjadi dropshipper. Aku nggak jualan, cuma dropshipper doang. Aku bikin toko di e-commerce, aku buka Instagram, kemudian aku jual-jualin barang dia tanpa memegang barangnya. Kemudian aku kasih tahu apa yang aku jual. Kalau misalkan customer ada yang beli, kemudian aku kasih pembeliannya ke om aku atau ke teman ayahku, itu akhirnya diurusin sama dia. Jadi dari sana aku berproses bagaimana cara dia jualan. Ternyata ada gak enaknya dan ada enaknya jualan, tapi ternyata menjadi penjual online itu untung gak untung, bukan untung gak untung ya, kita menggantungkan diri kita dengan takdir. Kita nggak membuat takdir, tapi kita menggantungkan diri dengan takdir. Kenapa? Karena ternyata sebagai dropshipper itu dulu aku masih merasa sebagai penjual, bukan pebisnis. Kalau penjual kan kita punya toko, punya barang, kita diemin. Kalau misalnya ada yang beli, beli. Ada yang nggak beli, ya udah beli. Akhirnya ya udah, aku diemin, sepi banget penjualannya. Nah, di lain sisi, di waktu COVID-19 itu lagi booming banget untuk belajar bagaimana menjadi seorang content creator. Awalnya aku ngeliat kursusnya Nico Julius, tapi mungkin belum terlalu tertarik ya. Yang kedua, aku ngeliat iklannya Bang Ogut, muda cuma sekali. Oke, kayaknya relate nih orangnya, yang cocok sama aku. Aku beli kursusnya, masih pakai duit orang tua ya, masih pakai duit ayah. Kemudian aku putusin untuk bisa membuat konten. Dulu konten-konten yang aku buat nggak seperti yang teman-teman lihat, yang udah bisa speak up, yang desainnya rapi. Dulu masih ecek-ecek. Aku mulai dari tahun 2020, dan aku mulai sebelum lulus SMA. Lulus sebelum SMA aku mulai, kemudian yes, dari sana aku udah tahu ketika aku memulai di mana ranah yang aku suka. Dan background aku sebenarnya dari SMP sama SMA itu emang lebih fokus ke people, atau aku udah mengembangkan di dalam diriku itu people skill, yang mana aku lebih fokus kepada manajemen people atau pengembangan diri manusia, pengembangan manusia, kemudian leadership, soft skill, dan lain-lain. Itu semua udah tertanam di dalam diri aku ketika aku masih SMP sampai SMA. Ketika aku udah di rumah karena COVID-19, aku mendalami itu dan meneruskan apa yang menjadi bakat alami yang aku punya dan skill-skill yang udah aku pelajarin ketika aku masih SMP dan SMA, seperti public speaking dan lain-lain. Udah, akhirnya aku buat konten, aku mempelajari bagaimana cara buat konten yang bagus, gimana cara buat desain. Dan teman-teman harus tahu, aku mulai itu awalnya dari PixArt. Nah, teman-teman tahu gak PixArt itu? PixArt itu aplikasi yang ada di handphone, desain yang terbatas, yang gak bisa fleksibel, dan ya mentok-mentok hasilnya ya gak terlalu bagus. Kemudian dari PixArt itu aku pindah ke Canva. Nah, jadi teman-teman jangan lihat aku sekarang yang udah mungkin desainnya rapi. Dulu aku berawal dari nol dulu, maksudnya
Aku desain lewat PixArt, kemudian aku pindah ke Canva, kemudian aku ketemu seorang guru, aku nyebutnya Kak Haris Mutakin. Aku belajar Adobe Illustrator. Nah, dari sana aku belajar setiap malam sama dia, kemudian belajarnya sebentar sama dia, belajar fundamentalnya aja. Seterusnya aku belajar lihat YouTube sendiri, kalau nggak tahu baru nanya, belajar sendiri lihat YouTube sendiri, kalau misalnya nggak tahu nanya lagi. Jadi awalnya aku benar-benar beda sama teman-teman aku yang lain. Teman-teman aku yang lain mungkin di saat kerja mereka kerja. Nah, ini aku ngomongnya udah masuk ke kerja ya. Ketika aku lulus SMA emang langsung bekerja. Jadi aku kuliah sambil kerja. Nah, teman-teman aku yang udah kerja, ya mereka cuma kerja aja. Sedangkan aku lagi trial and error untuk bisa benar-benar memahami bagaimana cara membuat desain yang rapi. Nah, setelah trial and error, sambil buat konten, ya teman-teman tahu, kalau nggak salah aku udah pernah ceritain di story, aku pernah membuat 2 akun. Yang pertama akun pribadi aku yang sekarang aku pakai, kemudian yang kedua akun khusus buat konten. Nah, akun khusus buat konten ini ternyata gak bertahan lama dan susah banget grow-nya nih. Susah banget menyentuh angka 10.000 followers. Oke, ditambah lagi Reels-nya dulu ketika zaman-zaman Reels aku nggak dapet Reels-nya. Kayak error sendiri. Yang lain akun Instagram udah pada dapet, aku sendiri belum dapet. Padahal kalau misalkan aku main di Reels, itu bisa ngeboost viewers yang aku punya. Banyak orang yang mengkonsumsi konten-konten aku. Oke, akhirnya aku mutusin, ya udah kalau begini emang Instagram aku error nih. Akhirnya aku berhenti di akun yang khusus buat konten, aku pindah ke akun pribadi yang sekarang. Berawal dari 800 followers, kemudian alhamdulillah aku masih trial and error. Dulu mungkin kalau melihat aku buat konten itu ada yang warnanya kuning, warnanya abu-abu, kemudian pindah lagi ke hitam putih. Nah, aku sekarang mungkin udah agak fokus ke cross, aku fokus ke Reels. Jadi aku lebih suka speak up daripada aku tulis. Nah, walaupun memang ada ya konten-konten tulisan yang sifatnya tulisan, tetap ada tapi nggak seunik yang aku punya dulu. Karena memang jujur boros waktu, kemudian aku lihat juga yang suka semakin dikit konten-konten seperti itu. Lebih baik aku fokus ke Reels, karena Reels itu memang membuat citra diri kita lebih terlihat bahwa kita tuh siapa. Dan bagaimana kita berbicara itu bakal terlihat kita itu bagaimana sih orangnya. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang singkatnya perjalanan aku bagaimana menjadi seorang content creator, awalnya aku langsung memberanikan diri, gak mikir lama-lama, gak neko-neko, gak takut gagal, gak takut di tengah, gak konsisten. Intinya aku mulai publish, dan jujur aja ketika aku mulai banyak yang komentar. Dan ketika aku mulai ngomong di depan kamera kayak gini nih, mungkin teman-teman lihat sekarang aku udah lancar. Dulu aku banyak yang komen, "Dan suaranya baku banget sih, dan suaranya kok gitu banget sih, suaranya kok gak enak denger sih." Tapi ya itu prosesnya. Awalnya ya aku masih di komen-komentar, masih dicandain. Teman kan biasanya begitu ya, dicanda-candain. Padahal mah emang mereka niatnya kayak ngeledek gitu, tapi nggak apa-apa. Enjoy aja. Kita lawan orang-orang yang seperti itu dengan hasil gitu. Dan hasilnya yang teman-teman harus tahu, nggak setahun lebih yang aku dapat hasilnya. Sedangkan kreator umumnya di waktu aku mulai, aku kan join untuk kursus buat konten itu di tahun 2020. Dan orang-orang yang ikut kursus itu biasanya mereka udah nyentuh 10.000 followers di bulan ketiga, di bulan keempat, di bulan keenam. Dan aku setahun pun belum menyentuh 10.000 followers. Aku harus nunggu hampir 2 tahun baru mencapai apa yang aku mau. Dan itu memang perjalanannya naik turun ke baik. Ya, perjalanannya naik turun, dan aku semangat ya kadang kita diempat. Tapi dari perjalanan itu ketika kita menyentuh hasil, sekarang yes, aku belajar banyak dari itu. Walau emang ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang content-planner atau entrepreneur, naik turun itu udah hal biasa, dan kita nggak boleh berpikir bahwa kedepannya kita bakal mulus-mulus aja. Pasti akan ada hal yang membuat kita tertekan, pasti bakal ada hal yang membuat kita merasa kayak nggak punya arah lagi. Tapi kenapa menjadi entrepreneur itu adalah orang-orang pilihan? Karena memang menjadi seorang entrepreneur itu adalah jiwa-jiwa yang memang jarang dimiliki orang pada umumnya, karena kita yang membuat takdir sendiri, bukan mengikuti takdir gitu. Mungkin itu kau baik singkatnya. Ya,
perjalanan aku untuk bisa menjadi seorang konten kreator. Ya, menarik sekali Bang Sadat ya. Artinya hampir 2 tahun baru menemukan memang hasil menyentuh followers di atas 10.000. Nah, ini kan tadi kita sampaikan bahwa kita mulai konten kreator itu pada saat ya momen pandemi itu ya, yang tidak ada aktivitas interaksi sosial. Nah, itu apakah memang mengapa Kak Sadat memilih jalan salah satunya menjadi konten kreator? Apakah memang tidak ada lagi pekerjaan lain pada saat itu? Seperti apa sehingga Kak Sadat ini kemudian mempertimbangkan untuk memutuskan untuk menjalani proses menjadi konten kreator itu? Mungkin itu dulu. Pertanyaannya. Pertanyaan bagus banget nih kau baik. Pertanyaan bagus banget ini. Mungkin ini yang kelewat dari cerita aku tadi. Kenapa aku milihnya jadi konten kreator gak yang lain? Jadi gini kau baik. Aku pas jualan alat-alat outdoor itu, aku udah aktif main di Instagram. Kemudian aku cuma posting-posting barang. Dan teman-teman tahu, kalau misalnya kita jualan di Instagram hanya posting-posting barang, itu bagaimana sih? Gak ada yang mau lihat, gak ada yang mau nge-like, gak ada yang mau komentar, apalagi beli gitu loh. Tapi ketika aku banyak scroll Instagram, banyak yang ngajarin bagaimana cara berjualan di Instagram. Akhirnya aku coba telaah lebih lanjut. Oh, ternyata jualan di sosial media itu bukan hanya cuma mempublish produk yang kita punya, tapi kita juga harus melibatkan audiens kita atau calon pembeli kita untuk benar-benar paham produk kita apa. Nah, ketika aku sebelum lulus SMA, aku mulai buat konten yang berkaitan dengan alat-alat outdoor. Buat konten, tapi kok buntu. Kayak ini loh bukan passion gua. Ini bukan keahlian gua nih buat bahas alat outdoor. Akhirnya oke. Coba dari situ pertanyaan gimana ya biar aku bisa buat konten yang lebih bagus lagi. Oke, coba deh aku ganti sekarang, aku nggak usah membahas tentang alat-alat outdoor atau tentang hiking atau tentang survival. Aku ganti ke motivasi. Jadi dulu tuh aku masih bocah nih udah sosok motivasi orang gitu loh. Berngomong besar, ngomongnya besar banget gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk belajar lebih lanjut lewat kursus online itu. Dan dari kursus online itu membuat aku lebih tahu bagaimana cara algoritma bekerja, bagaimana cara kita mengembangkan Instagram kita. Kemudian aku juga dari sana benar-benar yakin bahwa kita memang harus sering trial and error. Aku masih bocah SMA dulu, masih belum tahu apa yang harus bisa aku kasih ke masyarakat, tapi karena aku konsisten, aku persisten, aku gak gampang berhenti. Dari yang tadinya aku bahas motivasi, padahal aku belum sukses, aku masih jelek dulu ya, walaupun ini belum tergantung banget ya, masih proses gitu ya. Tapi ya udah, aku coba-coba dulu ngasih motivasi. Kemudian aku pindah, kayaknya kalau misalkan masih bocah, ini nggak cocok deh bahas motivasi. Siapa yang mau dengerin aku ngomong, sedangkan orang-orang belum tahu ke siapa. Intinya aku mengembangkan orang lain. Aku pindah menjadi membahas untuk disiplin diri, self-disiplin. Jadi dulu aku sering ngasih tips-tips bagaimana kita bisa disiplin sama diri sendiri, karena ya aku nilai diri aku tuh emang keras sama diri aku sendiri. Aku nggak membiarkan diri aku tuh lemah gitu. Itu kenapa aku membahas disiplin diri. Tapi ternyata self disiplin itu gak buat Instagram aku grow atau berkembang. Karena kenapa? Karena like-nya dikit dan orang-orang belum terlalu aware atau sadar dengan hal itu. Kemudian kita ganti lagi. Aku membahas habits and productivity and habits. Aku membahas produktivitas. Nah, dari produktivitas itu, karena kita tahu bahwa anak-anak Indonesia tuh, masyarakat Indonesia pengen banget jadi pribadi yang produktif. Akhirnya banyak dari sana mulai grow konten-konten aku, karena aku juga trial and error sama buat kontennya. Jadi format konten aku ganti-ganti terus. Kemudian dari sana mulai grow. Tadinya 10.000 followers, dan dari 10.000 followers menuju 22.000 followers itu cepat banget. Dan sekarang jujur aja teman-teman, aku nggak incer followers sekarang. Yang aku incer adalah impact. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang, aku udah bukan bahas productivity lagi. Aku membahas life purpose atau tujuan hidup. Kenapa? Ya aku tahu, orang yang produktif itu belum tentu tahu dia mau kemana. Yang aku perhatikan
perhatikan, walaupun dia produktif, belum tahu apa yang benar-benar dia mau raih di dalam kehidupannya. Dan kenapa aku membahas tujuan hidup? Karena teman-teman, aku tahu orang yang produktif itu belum tentu dia tahu arah hidupnya mau kemana sih. Tapi kalau orang yang udah punya tujuan hidup, dia pasti tahu mana yang penting buat dia, mana yang nggak terlalu penting buat dia, mana yang biasa-biasa aja, mana yang nggak penting, mana yang benar-benar nggak penting. Jadi dia bisa menghindari apapun sehingga dia bisa fokus kepada satu jalan. Alhasil apa? Alhasil dia cepat berkembang. Dia fokus pada satu hal aja. Karena teman-teman jujur, di dunia itu banyak banget skill. Banyak banget skill yang berguna. Coding itu skill yang berguna. Manajemen itu skill berguna. Mancing pun juga skill berguna. Kemudian membaca Al-Quran dengan baik itu juga skill yang berguna. Berbicara di depan umum juga skill yang berguna. Tapi kita harus tahu skill mana yang bermanfaat untuk masa depan kita. Nah, agar kita tahu skill mana yang bermanfaat untuk masa depan kita, kita harus tahu dulu apa sih passion kita, apa sih bakat kita, apa skill yang harus kita butuhkan untuk bisa memberikan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, nilai-nilai apa aja yang ada di dalam diri kita untuk kita sebarluaskan kepada orang lain, kita tahu skill apa yang benar-benar butuh untuk kita pelajari. Jadi banyak orang yang mempelajari ini itu, banyak orang mempelajari banyak hal, tapi mereka bingung nih mana yang gua pakai biar skill itu bisa menghasilkan uang, biar skill itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau misalkan kau ditanya kenapa aku memilih konten kreator gak yang lain, ya mungkin dari awal itu ya, aku jualan, kemudian aku buat konten, akhirnya aku belajar kursus online dan aku mulai tahu apa skill dan bakat alam yang aku punya, yaitu people skill. People skill itu seperti ya leadership, mengatur orang, mengembangkan orang, persuasif atau negotiation yang berhubungan dengan orang. Aku suka banget dan yes, aku sekarang belajar banyak hal dari sana. Kau baik Ya, gitu. dan menarik sih. Tapi memang konten kreator ini adalah memang suatu, artinya konten kreator ini kan adalah suatu konten apa namanya, kreativitasnya kita kan. Yes. Konten kreator namanya konten kreator. Nah, ini kan konten kreator ini kan memang sudah memang masuk di eranya sekarang. Bagaimana membangun portofolio. Jadi sebenarnya memang relate dengan apa aktivitasnya teman-teman bekerja pada segala macam, membangun konten sesuai dengan pekerjaan bakat. Sebelum dari situ kan prosesnya itu kan kita sendiri kan saya lihat kan membangun itu sambil bekerja. Saya lihat bagaimana sih dari data yang saya terima ini, bagaimana sih cara mengatur kita ketika kita bekerja, kemudian kita membuat konten, kan bagaimana caranya ada sendiri membagi waktunya kita. Karena kan memang saya lihat ada juga yang orang tidak mau menjadi konten kreator karena dia ada aktivitas kesibukan lainnya. Dan saya pikir ada sendiri pun punya pekerjaan lainnya tapi masih bisa membagi waktunya. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman bagaimana caranya pekerjaannya tetap jalan, kemudian sambil dia membangun konten pengembangan dirinya atau memberikan portofolio untuk bermanfaat kepada orang banyak lewat akun mereka itu. Mungkin itu. Oke. Kau baik. Oke. Jujur ini pertanyaan yang penting banget ya buat teman-teman ya, karena banyak orang yang mau mulai usaha, mau mulai jadi konten kreator, itu kita nggak harus resign dulu. Kita harus benar-benar realistis, tutupin kebutuhan kita, tapi di sisi lain kita harus juga mikir dong, masa selamanya kita mau jadi karyawan? Nah, tadi Kau Bay nanya bagaimana aku memanage waktu sehingga walaupun ketika aku dulu masih bekerja, aku juga bisa menyibukkan diri untuk membuat konten. Jujur. Oke. Jadi gimana cara aku mengatur waktu? Pertama aku install mindset dulu di otak. If there's a will, there's a way. Kalau di sana ada keinginan yang kuat, pasti ada jalan.
Walaupun dulu aku termasuk menjadi sekretaris pimpinan, yang mana benar-benar padat. Tapi ketika aku punya kemauan, dan kemauannya bukan hanya sekedar keinginan, tapi komitmen, mau sesibuk apapun yang aku punya, aku pasti punya waktu untuk memanage waktuku untuk bisa membuat konten. Itu dulu. Jadi berawal tuh menurut aku, kau baik, teman-teman semua, dari sini. Dari sini. Baik. Kalau kita merasa kita punya keinginan, pasti ada jalan. Gak mungkin gak ada jalan. Gak mungkin gak ada jalan. Orang yang mau jadi entrepreneur, orang yang mau buat konten, kalau dia bekerja tapi dia alas-alasan, capek lah, atau gak ada waktu, itu bohong. Mereka gak pengen banget itu. Mereka gak cocok sebenarnya sama konten kreator, sama menjadi pengusaha. Kalau kita aja udah males-malesan ketika kita jadi karyawan dan merangkuk pekerjaan kita sebagai entrepreneur, ya gimana kita ketika udah lepas menjadi pekerja pengusaha yang nggak mungkin sebagai karyawan juga, yang penghasilannya naik turun, yang penghasilannya nggak pasti, yang takdirnya kita buat sendiri. Jadi pertama dari mindset. Nah kedua, bagaimana cara aku memanage waktu? Yang pertama, aku buang rasa gak enakan sih. Aku buang rasa gak enakan. Jujur, ketika kita kerja sebagai karyawan, kita kan kerja kelompok, kita punya teman, pasti ada dong yang sinis. Dia kok kerjanya bukan malah ngerjain pekerjaan kita, malah kerja sendiri. Kok dia sibuk sendiri sih, yang lain pada nongkrong, ini malah sibuk sendiri. Kemudian pasti banyak hal-hal yang membuat kita down atas pemikiran-pemikiran orang lain terhadap apa yang sedang kita sibukkan di dunia kerja. Dan jujur, aku bodoh amat sama hal-hal itu. Karena buat apa sih aku mikirin perkataan-perkataan orang lain? Karena mereka nggak mungkin membiayai kehidupan aku. Nggak mungkin orang-orang yang ngomongin aku itu bisa membantu aku ketika aku susah. Jadi buat apa aku dengerin mereka? Itu yang pertama, aku jadi orang yang bodoh amatan. Yang kedua, aku jadi orang atau aku jadi karyawan yang sifatnya menentang. Nah, teman-teman harus tahu nih, menentangnya bukan menentang songong ya, bukan menentang seperti kita nggak merasa, nggak punya respect. Tapi menentang di sini kita berani. Ketika kita ditugaskan berlebihan sama atasan, kita berani nolak, kita berani bilang bahwa kita nggak bisa. Karena orang-orang yang ingin menjadi seorang entrepreneur, kalau kita udah benar-benar sibuk di karyawan, itu memang susah untuk bagi waktunya. Jadi kita harus punya mental juga nih, untuk menolak pekerjaan, untuk membatasi diri kita agar kita nggak dijadikan boneka, nggak dimain-mainin. Gitu. Jadi kita harus punya mental agar kita bisa stop, kita nggak bisa, kita punya kesibukan lain. Dan harus berani begitu. Kalau misalnya nggak berani, ya kita nggak akan jadi, nggak punya waktu untuk bisa membuat apa atau membangun yang kita bangun. Jadi yang pertama ya, aku udah nyebutin 3 hal. Yang pertama, kita berawal dari mindset. If there's a will, there's a way. Kalau kita punya keinginan, pasti ada jalan. Kemudian yang kedua, aku bodoh amatan, karena ini penting banget. Kalau misalnya kita masih mikirin penilaian teman kita sebagai karyawan terhadap diri kita, yang kita sibuk sendiri, itu kita nggak akan pernah enak sama mereka. Kemudian yang ketiga, kita harus berani menolak. Mungkin itu kau bayar. Itu kau bayar. Kalau masalah taktikal sebenarnya kan. Kalau masalah taktikal, aku nggak terlalu. Mungkin dulu aku nggak langsung pakai Google Calendar, nggak langsung pakai skill time management. Ini semua memang dari mentalitas sih, dari sikap, dari karakter, itu yang penting. Karena kalau misalkan aku dibilang orang-orang yang suka pakai Google Calendar, mungkin sekarang aja, karena memang banyak tugas atau banyak event yang harus aku ingat. Jadi aku butuh banget itu. Tapi ketika kita di dunia kerja, kemudian kita juga ingin membangun suatu hal yang ingin kita bangun, karakter yang harus kita bangun dulu. Begitu kau baik. Nah, tadi kan sebelum masuk pertanyaan tadi sempat sedikit menyinggung soal yang konten pengembangan diri ya, yang mulai konten motivasi, kemudian konten disiplin, sampai masuk ke konten pengembangan diri. Itu kenapa sih Sadat sendiri memilih konten bertema pengembangan diri? Apakah memang tidak ada konten-konten lainnya? Itu sih Sadat. Oke, baik. Ini jujur, aku dari SMP ya, dari SMP itu suka banget kayak nurture orang.
memberi nasihat ke adik kelas, nunjukin yang baik, tegas sama adik kelas untuk kebaikan. Kepada adik kelas yang gimana-gimana, aku yang ngurusin sampai dia termotivasi. Dan kayak ada perbedaan ketika aku menasihati adik kelasku dan teman-temanku menasihati adik kelasku, itu hasilnya beda. Ketika teman-temanku yang menasihati adik kelasku itu efeknya nggak berkepanjangan dan efeknya biasa-biasa aja. Tapi kalau aku, pembawaannya mungkin beda. Akhirnya dari sana aku bisa menilai bahwa diri aku memang memiliki people skill, yang mana talenta yang selama ini tertutup kemudian aku temukan, yaitu aku memiliki bakat untuk mempengaruhi orang lain, aku memiliki bakat untuk mengembangkan orang lain, aku memiliki bakat alami untuk bisa membuat orang lain nyaman dengan aku gitu. Jadi ini semua dari SMP ketika aku ikut organisasi kecil. Ditambah lagi pas SMA aku udah masuk ke OSIS, aku mulai banyak berorganisasi dan di sana aku sering banget dijadikan posisi sebagai leader, baik itu leader di suatu bagian atau di suatu acara kepanitiaan. Dan dari sana aku makin mengembangkan lagi bakat alami aku. Aku mengatur teman sendiri, aku mengatur sebuah event, aku mengatur sebuah acara. Kemudian mentalitas aku semakin membangun karena beda ketika kita mengatur junior sama mengatur teman-temanku, itu beda. Nah, dari sana Kak Ubay, aku bisa menilai bahwa aku memang suka banget yang namanya memotivasi orang, mengembangkan orang, mengatur orang, leader, menjadi leader. Dan yes, dari sana aku mulai membuat konten motivasi karena aku nggak pernah tahu ada self development, ada pengembangan diri. Yang aku tahu ya motivasi gitu aja udah. Nah, ketika aku ketemu sama konten kreator lain, aku belajar, oh ternyata yang aku suka itu di ranah pengembangan diri. Ya udah, aku ganti jadi disiplin diri. Disiplin diri itu kan masuknya ke self development ya, ke pengembangan diri. Karena pengembangan diri itu banyak, luas. Ada productivity, itu masuk ke pengembangan diri, self discipline itu masuk ke pengembangan diri, finance juga pengembangan diri, leadership juga pengembangan diri, life purpose juga pengembangan diri. Begitu Kak Ubay. Jadi memang aku pas masih masa-masa sekolah yang masih muda itu aku udah mengenal bakat itu di mana. Karena emang aku dari dulu emang terkenal dengan usahanya, dan aku terkenal dengan gerak-gerik aku. Aku nggak pernah jadi orang yang santai, aku nggak pernah mau jadi orang yang biasa-biasa. Aku mau jadi orang yang punya pengaruh. Itu udah tertanam dari ketika aku SMP. Gitu. Baik. Berarti kemampuan leadershipnya Kak Sadat sendiri ini sudah memang ada ketika memang posisi golden age, kalau bilang usia-usia SMP leadership. Nah itu kan apa ya, sesuatu yang mungkin semua miliki tapi prosesnya yang mereka belum temukan, prosesnya yang mungkin belum mereka dapatkan. Nah itu sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin bagaimana cara apa ya, kita sebagai anak muda, mungkin kan kalau ada yang lebih usianya lebih muda, masih pendekatannya untuk pengembangan diri itu lebih mudah. Kemudian bagaimana pendekatan yang sejajar dan juga lebih tua, untuk bagaimana caranya bisa membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu kan pasti punya pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk pengembangan diri. Nah itu bagaimana dari caranya Kak Sadat sendiri? Bagaimana kau bagaimana pendekatannya Kak Sadat leadership kepemimpinan ini dilakukan kepada orang yang usianya sama atau di atas, lebih tua? Nah, ketika aku memimpin anak yang lebih muda gitu, atau anak-anak muda, dan bagaimana aku memimpin jika itu memang orang yang lebih tua daripada aku, begitu Kak Ubay? Sikapku ya Kak Ubay ya, jujur, kalau misalkan kita di dunia profesional, aku nggak melihat siapa yang muda, siapa yang tua. Aku sama ratakan, tapi mungkin aku beda sikapnya ketika memang di luar. Jadi begini Kak Ubay, kalau aku ingin memimpin anak orang yang lebih muda daripada aku, bagaimana sih biar mereka juga bisa berkembang? Aku tetap berposisi seperti yang Sadat kita tahu gitu loh. Aku orangnya tegas, kemudian aku orangnya memang bisa dibilang keras.
gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan itu emang anak muda. Jadi aku nggak mau mereka lenje, aku mau mereka itu bisa mengeraskan diri mereka. Biar kenapa? Biar ketika mereka menghadapi kekerasan di dunia itu, mereka biasa-biasa aja. Gitu. Jadi cara aku memimpin mereka, ya aku bukan keras di sini bukan berarti benar-benar harus selalu keras ya. Keras dengan artian kita benar-benar mengetahui, harus memberitahu mereka mana yang baik dan mana yang benar secara langsung, nggak bertele-tele. Nah, sedangkan kalau aku ingin memimpin orang yang lebih tua daripada aku untuk bisa berkembang juga, mungkin aku memiliki pendekatan yang hampir sama seperti itu, tapi ketika aku memang one on one sama dia, kalau misalkan nggak diperhadapkan sama orang lain, aku memposisikan sebagai teman. Tapi kalau misalkan memang aku benar-benar mengembangkan diri dia dan di hadapan orang lain, aku tetap menjaga kehormatan dia. Jadi gimana caranya dia berkembang dan nggak merasa direndahkan oleh aku. Kurang lebih seperti itu, Bro Bay.